Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanina Zaralika dari kelas 2A Jurnalistik dengan NIM akhir 017. Kali ini dan di video kali ini saya akan membahas tentang UTS yang menempuh mata kuliah tafsir. Ada beberapa soal yang saya akan jawab. Yang pertama soal jelaskan apa yang disebut dengan tafsir ahkam. Nah, tafsir ahkam itu sendiri adalah cara tafsir Al-Quran yang secara khusus membahas ayat-ayat hukum. Tafsir ini tuh berfokus pada ayat yang berkaitan dengan perintah, larangan, halal, haram, wajib, maupun sunnah, dan berbagai ketentuan syariat Islam. Nah, dari pengertian tersebut tuh juga pasti tafsir ahkam tuh punya tujuannya tersendiri ya teman-teman. Yaitu tujuannya ialah menggali dan menetapkan hukum fikih dari ayat-ayat Al-Quran melalui proses istinbat hukum. Terus dari tujuan juga terdapat tentang metode. Metode tafsir ahkam itu sendiri itu dilakukan dengan cara apa aja nih sih teman-teman? Nah, yang pertama dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Yang kedua, menjelaskan makna, bahasa, dan konteks ayat. Yang ketiga, mengaitkan ayat dengan hadis Nabi dan pendapat ulama. Yang keempat, melakukan istinbat atau penggalian hukum untuk menentukan ketetapan seperti wajib, haram, mubah, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu yang kelima adalah menyesuaikan hasil penafsiran dengan kaidah usul fikih agar hukum yang dihasilkan lebih tepat. Terus aku juga sempat baca dari makalah kelompok 3 tuh, kalau nggak salah tuh tafsir ahkam di situ mereka juga menjelaskan dan mereka mendapat dari menurut pandangan-pandangan ahli, yaitu salah satunya itu menurut Nuruddin Iqbal. Tafsir ahkam itu sendiri adalah penafsiran Al-Quran yang berfokus pada pengajian ayat-ayat hukum serta metode dalam melakukan istinbat dari ayat tersebut. Nah, dengan itu tuh tafsir ahkam tuh membantu umat Islam memahami dan menerapkan hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masyarakat luas tuh bisa lebih jelas mengetahui tentang syariat hukum dalam Islam, seperti itu. Dan yang kedua ada pertanyaan, jelaskan apa saja yang termasuk maqasidus syariah yang mencakup 5 hal. Jelaskan masing-masing beserta contohnya. Yang pertama itu ada maqasidus syariah atau tujuan syariat Islam. Maqasidus syariah itu sendiri adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan manusia. Ada 5 hal utama. Yang pertama ada hifz ad-din atau menjaga agama. Tujuannya agar manusia tetap beriman dan dapat menjalankan ibadah dengan baik. Contohnya itu adalah seperti hal simpelnya melaksanakan sholat dan puasa, larangan murtad, dan membangun masjid serta belajar agama-agama dengan cara yang baik. Yang kedua adalah hifz an-nafs atau menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu maksudnya adalah syariat menjaga keselamatan dan kehidupan manusia. Contohnya menjaga jiwa tuh kayak kita tuh dilarang banget untuk membunuh sesama umat muslim gitu. Terus kita juga wajib menjaga kesehatan baik fisik maupun mental kita atas sesama muslim. Terus yang terakhir tuh juga contohnya ada hukuman bagi pelaku pembunuhan gitu. Terus yang ketiga ini ada hifz al-aql atau menjaga akal, menjaga akal. Islam menjaga akal agar manusia dapat berpikir dengan baik. Itu contohnya tuh untuk menjaga akal dengan baik tuh dengan tidak mendekati zina, dengan larangan minuman keras ataupun menghindari hal-hal yang berbau tentang obat-obatan seperti narkoba dan lain-lain gitu. Terus juga kita harus memberikan pendidikan bagi manusia, memberikan pendidikan baik bagi manusia gitu. Contohnya kayak ada guru-guru atau dosen-dosen maupun ada ulama-ulama yang memang harus memberikan pendidikan yang baik. Hifz an-nas, menjaga keturunan. Syariat menjaga kehormatan dan kelangsungan keturunan manusia. Terus contohnya itu kayak pernikahan yang sah, terus juga kewajiban mendidik anak. Terus yang kelima ini ada hifz al-mal, itu menjaga harta. Islam melindungi hak kepemilikan harta manusia. Contohnya ada larangan mencuri dan korupsi, kewajiban zakat, serta aturan jual beli yang jujur. Sekian video aku kali ini.
sudah menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari UTS mata kuliah tafsir. Kurang lebihnya mohon maaf, atau ada salah-salahnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.